analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian strukturalistik, data yang berupa kuantitatif atau kata-kata dikuantitatifkan terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara statistika. Tujuannya untuk menjelaskan fenomena, menguji hipotesis kerja, dan menganggap sebagian temuan berupa verifikasi terhadap teori lama dan teori baru. Sedangkan dalam penelitian naturalistik, data bisa berupa kata-kata maupun angka. Data yang bersifat kuantitatif atau angka tidak perlu dikualitatifkan terlebih dahulu dan tidak menguji hipotesis atau teori, melainkan untuk mendukung pemahaman yang dilakukan oleh data kualitatif dan menghasilkan teori baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teknik analisis data kuantitatif, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, analisis deskriptif adalah suatu metode menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menyajikan data sebagaimana dikumpulkannya tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau menggeneralisasi yang relevan untuk kelompok yang lebih luas yang diterapkan pada masyarakat umum. Kedua yaitu analisis inferensial, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi serta mengujikan hipotesis yang telah dirumuskan oleh suatu penelitian kuantitatif, yaitu yang berkenan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan untuk memperoleh hasil penelitian. Pada teknik analisis statistik inferensial digunakan perhitungan melalui rumus statistik agar dapat ditarik kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu selanjutnya kita masuk ke analisis parametris dan non parametris, yaitu statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi seperti rata-rata varians berdasarkan data sampel. Jenis ini membutuhkan asumsi seperti data harus berdistribusi normal dan homogen, contohnya uji T, ANOVA, dan regresi linear. Sedangkan statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, melainkan distribusi data. Cocok digunakan jika data tidak memenuhi asumsi statistik parametris. Disebut juga distribution free, contohnya uji chi-square dan uji Mann-Whitney. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis data kuantitatif. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau cross-tab. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual seperti diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan grafik histogram. Yang ketiga, perhitungan ukuran tendensi sentral atau mean, median, dan mode. Kemudian yang terakhir, penghitungan ukuran penyebaran. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan hasil analisis data kuantitatif. Menurut Mohnasir, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah ada dalam bentuk tabel misalnya perlu diberikan penjelasan yang terperinci dengan cara yang pertama, untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Yang kedua, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Adapun kesimpulan, teknik analisis data kuantitatif penting untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna melalui metode deskriptif dan inferensial dengan langkah-langkah sistematis dan pemilihan teknik yang tepat. Analisis ini mendukung validitas penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data, terutama di era digital saat ini.